Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah lokasi di Karangasem. Warga berebut vaksinasi rabies gratis di Bangli. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ditargetkan bisa secepatnya dilaksanakan akhir tahun ini. Hewan penular rabies merupakan salah satu kunci untuk mengendalikan penyebaran rabies. Maka dari itu, vaksinasi harus gencar dilakukan. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Bangli dalam peringatan Hari Rabies Sedunia menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies di areal kantor PLUT Bangli. Kegiatan mendapat sambutan masyarakat. Mereka antri untuk mendapatkan vaksinasi buat hewan peliharaan mereka. Kepala Dinas PKP Bangli Iwayan Sarma mengatakan selain vaksinasi, sterilisasi juga sangat penting, namun hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara meluas karena keterbatasan tenaga. PR hewan penular rabies itu adalah menjadi faktor utama untuk kaitannya kita dalam pengendalian rabies. Oleh karena itu, kontrol populasi yang kita lakukan melalui sterilisasi itu menjadi faktor yang sangat penting. Salah satu warga Idengah Sasmawan mengaku terbantu dengan kegiatan ini karena bila ia memvaksin hewan peliharaannya secara mandiri, biayanya mahal. Bisa lebih banyak nih karena banyak sekarang nih yang memerlukan kegiatan kayak niki nih cuma terbantu. Cuci luka aja dan observasi anjingnya. Sebab terlalu banyak panik sekarang. Yang media panik sekarang. Media harus mengerti kalau rabies the most preventable disease known to man. Hingga saat ini, capaian vaksinasi rabies di Bangli mencapai 60% lebih dari populasi hewan penular rabies sebanyak 46.000 lebih. Dinas PKP Bangli menargetkan cakupan vaksinasi mencapai 80% hingga akhir tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Baru beberapa bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan, 3 orang residivis kembali ditangkap polisi karena terbukti mengedarkan sabu-sabu. Ketiga orang ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Tabanan. Mereka tidak bisa mengelak karena polisi mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu. Ketiga tersangka ini mengedarkan sabu-sabu dan mereka mengaku tidak mengetahui si pemasok karena mereka mendapatkan sabu-sabu dengan modus tempel. Dengan modus tempel antara pengedar dan bandar tidak saling mengenal. Mereka mengaku hanya sebagai kurir yang mendapat upah Rp50.000 untuk 1 paket sabu-sabu. Kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang. 10 orang, tadi dihadirkan total ada 9, 1 sedang sakit di dirawat sini atau di rumah sakit. Yang satu merupakan residivis kasus pencurian. Ini juga semuanya ini baru-baru bebas ini. Yang pertama di bulan Januari, yang kedua di bulan Maret 2025. Bebasnya dari LP. Sudah terlibat lagi kasus ke narkoba. Ini bahwa 1 kali tempel itu upahnya Rp50.000. Di 1 tempat, kalau dia bisa menempel 10 tempat bisa dibayangkan berarti Rp500.000 yang masuk ke dia. Selain menangkap 3 residivis, Polres Tabanan juga menangkap 7 pengedar narkoba lainnya. Dari keseluruhan tersangka, polisi sita 54 paket sabu-sabu seberat 14 gram. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.
kelihatan backgroundnya. Polres Bangli dan warga hari Minggu lalu memanen jagung di kebun jagung Banjar Kayu Ambua, Desa 3 Susut Bangli. Panen raya dipimpin Wakapolres Bangli Kompol Wila Buli Nendisa. Saat ini Polres Bangli gencar menanam jagung untuk membantu ketahanan pangan. Tahun 2025, Polres Bangli menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 23 hektar dengan hasil panen 23 ton. Cuaca buruk menjadi kendala panen karena banyak pohon jagung yang tumbang dan rusak. Namun menurut Wakapolres Bangli, hasil ini bukti program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu menyejahterakan rakyat. Kami telah melakukan proses panen 40 are dengan hasil 8,024 ton. Di tiap kuartal paling sering itu karena cuaca, Pak. Karena memang faktor cuaca yang seperti yang hari ini pun yang kami lihat memang banyak karena angin Pak ya, angin jadi mengakibatkan banyak yang roboh. Polres Bangli akan melanjutkan program ini untuk mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.